وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن صلبنا أو أسأنا إليه، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Muqarrabun wal-Muhtarabun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, para hujaj, para tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir, kaum bapak, kaum ibu, dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali di bulan Januari, atau lebih tepatnya di tanggal 2 Rajab. Dan saya pribadi di malam hari ini baru tidur setengah jam ini. Jadi tadi malam acara maulid di kediaman Al-Walid Haji Abdul Hadi baru selesai itu jam 12:04. Baru habis itu Ramatama, kemudian Kiai Idris Romli dari Jawa Timur, ada Kiai Haji Muhammad Faiz, Kiai Syukron Makmun, ada Kiai Munawir dan lain sebagainya. Udah pulang nyampe rumah udah jam 1 lewat. Ditidur-tidurin, baru tidur jam 2:30 karena kepikiran takut kelewat tidur juga dah 2:30, pasang beker 3:30, jam 3 udah bangun. Tapi alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Biasanya ntar ngantuk kan ntar jam 7 nih. Wah, jam 7 udah mulai teklok Kalau sekarang masih kuat lah insyaallah Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pengajian kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, dan orang-orang yang menahan marah. Ada sebuah pertanyaan, apakah marah bisa dihilangkan? Maka jawabannya marah tidak bisa dihilangkan. Tetapi marah itu bisa dikendalikan. Dan para jamaah sekalian, tidak semua marah itu jelek Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man taqama Rasulullah SAW linafsihi fi syai'in qad illa an tunhaka hurmatullah fayantaqima biha lillah." Di mana Rasulullah SAW marah terhadap suatu perkara
melainkan ya, beliau marah ketika Rasul melihat ada sebuah larangan yang dilanggar, larangan Allah yang dilanggar, maka Rasul pun marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada perzinahan, ada perjudian, ya agama Islam difitnah. Ya, selama konsepnya itu seperti halnya Nabi, ya Nabi kita Muhammad SAW marah bukan karena dirinya yang dihasut. Ya, jadi kalau diri Nabi yang dihasut, dihina, dicaci maki, Nabi nggak marah. Ya, Nabi setiap kali ke masjid ya itu diludahin. Dia apa? Diludahin. Nabi nggak marah. Bahkan pada satu ketika ya, ketika Nabi lewat, kok tumben Nabi nggak diludahin? Nabi sampai nanya, ini biasanya saya langganan diludahin ini. Mana orang yang ngeludahin? Kemana? Ternyata orangnya lagi sakit dan dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata yang ngeludahin tadi, ya Rasul, ya engkaulah orang yang pertama yang menjengukku. Ya, artinya kalau diri Rasul yang dihina, Rasul kagak apa? Ya Rasul nggak marah. Tetapi Rasul marah ya karena ya membela sebuah kebenaran. Ya ada sebuah larangan Allah yang dilanggar, maka saat itu Rasul pun apa? Ya marah. Pak Ustadz, ya saya orangnya sering marah. Pertanyaannya, jika memang marah itu bisa dikendalikan, caranya bagaimana Pak Ustaz? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, ya marah bisa dikendalikan dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Semakin tinggi ilmunya, seharusnya semakin apa? Semakin bisa mengendalikan marah. Berarti kalau orang yang sering marah-marah, tandanya orang tersebut kagak apa? Ya, agak berilmu kan begitu, ya. Kecuali marahnya karena pada apa? Suatu kebenaran atau karena ada larangan Allah yang dilanggar. Kemudian yang kedua, marah bisa dikendalikan dengan amal, dengan perbuatan. Ya, sehingga jangan banyak bengong. Jangan banyak apa? Ya, isi waktu dengan kegiatan. Jangan kemudian sehari-hari nggak punya kegiatan. Karena nggak punya kegiatan, akhirnya apa aja dipikirin. Yang kagak penting apa? Dipikirin. Urusan orang lah dipikirin, ya. Tapi kalau dia punya kegiatan, maka orang tersebut nggak sempat untuk apa? Nggak sempat untuk mikirin yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia punya kesibukan. Termasuk ketika kita marah, apa yang kita lakukan? Jangan diem aja. Sekurang-kurangnya engkau pergi ke kamar mandi, ambil air wudu supaya ya hatimu adem, supaya palamu adem. Habis ambil air wudu, ya sholat. Ya masih belum juga membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian yang berikutnya, wal kaziminal ghaiza. Apa makna ghaiza? Al ghaiza maknanya di sini adalah al-intiqam. Al-intiqam artinya balas dendam. Ada sebuah pertanyaan, apa hukumnya orang yang pendendam?
Pak Ustadz, ya ada teman saya pendendam, atau jangan-jangan saya termasuk orang yang pendendam. Para jamaah sekalian, orang yang pendendam, maka orang tersebut tidak mungkin bisa memaafkan. Sekali lagi, orang yang pendendam tidak mungkin atau sulit untuk memaafkan orang lain. Saya dengar-dengar kamu sedang marahan sama kawan kamu, bener nggak kemarin? Ya, sekarang gimana? Sekarang mah udah baikan, alhamdulillah dah. Ya, udah ketemu. Wah, kalau ketemu mak rasanya kalau melihat muka dia saya pengen muntah. Jadi kalau melihat mukanya pengen apa? Wah, itu mah sama aja berarti. Ya, apa belum apa tuh? Iya, orang lihat mukanya pengen apa? Dia pengen muntah, begitu kan? Berarti masih ada dendam di dalam apa? Di dalam hatinya. Orang yang dendam sulit untuk memaafkan orang apa? Orang lain, gitu ya. Kemudian yang berikutnya wal afina 'anil nas. Ya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan. Ya. Pak Ustadz, jika kita disakiti, ya, apa yang bisa kita lakukan? Ada orang menzolimi kita, ada orang melukai kita, ada orang yang mensakiti kita. Apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya menghadapi orang yang menzolimi apa? Kita. Maka pada saat itu para jamaah sekalian, jika kita dizolimi orang lain, maka kita memiliki ya 3 pilihan. 3 apa? 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah ya, boleh kita membalas. Boleh nggak kita balas? Boleh. Ya, makanya dalam agama itu ada yang namanya hukum kisos. Hukum apa? Kisos. Ya, ada ya nauzubillah ya keluarga yang dibunuh, umpamanya kita berhak untuk apa? Meminta yang bunuh untuk apa? Dibunuh lagi. Itu yang namanya kisos. Ya, kisos itu membalas dengan balasan yang setimpal. Ya, jadi nyawa dibalas nyawa. Ya, kalau ada orang yang melukai kupingnya sampai putus, boleh untuk meminta apa? Kisos, agar diputus lagi apa? Kupingnya. Ya, ada orang yang mencaci maki, ya. Ada orang yang mencaci maki kita. Dasar monyet loh, gitu umpamanya, ya. Boleh nggak kita balas? Boleh, Pak. Ya, cuma ingat. Nah, ini ya tidak sedikit kalau urusan balas suka kelewat. Suka apa? Kelewat. Dasar lo monyet, lah mendingan gua monyet daripada lo monyet, babi ngepet, buaya, ya kan, kunyuk. Wah, lah banyakan kita ngebalesinnya. Ya, jadi dizolimi sekali, balesinnya lebih dari apa? Sekali. Jadi kalau mau balas, monyet lo, sama lo juga monyet, impas sudah. Impas ya. Jangan ya dikatain monyet kemudian balikinnya seluruh nama-nama binatang keluar semua, gitu kan? Sampai anak cucu keturunannya keluar semua, begitu. Nah, berarti kalau yang begitu mah apa? Yaitu ya kita dizolimi tapi justru kita membalasnya, dan akhirnya kita justru menzolimi orang lain. Ditampar sekali, kita balas tampar 3 kali. Wah, berarti kita ya bukan kita yang dizolimi, malah kita yang menzolimi. Kenapa? Balasnya kelewatan. Balasnya apa? Kelewatan. Kemudian yang kedua, ada yang lebih baik dari itu. Ada yang lebih baik dari hanya sekedar membalas. Ya. Apa yang lebih baik dari itu? Jika engkau dizalimi, maka diamlah, diam. Saat engkau dizalimi dan engkau diam, saat itulah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Ya, artinya waspadalah
doa orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Jika umpamanya kita melakukan sesuatu, ya, kemudian ada orang yang menghina kita. Kita lagi buka usaha, buka usaha. Paling usaha lu bangkrut. Usaha lu apa? Usaha lu bangkrut gitu umpamanya. Kemudian saat itu kita berdoa, doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau kita udah sukses, itu jangan lupa tuh, ya, orang yang menghina kita kalau perlu datengin tuh. Datengin, ya, datengin. Nah, ketika kita datengin, apa yang kita lakukan? Ucapin terima kasih. Terima kasih ya, kemarin udah menghina. Kenapa? Gara-gara engkau menghina, kemudian aku berdoa, doaku dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi jangan berterima kasih sama orang yang muji. Sebab orang yang muji itu seringkali membuat kita lalai, kan begitu, ya. Anak kecil nih, anak kecil. Ya, makanya anak saya nyantren tahfizul Quran itu, ya, pesan, ya, dari kiainya, Pak Ustadz, ya, ini anak kalau nanti sudah hafal Quran masih kecil jangan dieneng-enengin dulu. Jangan dieneng-enengin dulu. Apa tuh dieneng-enengin tuh, ya? Apa dia? Jangan jangan, ya, kadang ditantang tenteng, kan begitu, ya. Saya tanya, emang kenapa Pak Kiai, ya? Ini bocah masih kecil. Bocah masih apa? Masih kecil. Kalau sekarang, ya, kita kita eneng-enengin, tantang sini, tenteng sini, apakah kita bisa menjamin masa depan anak nantinya? Apakah masa depan anak bisa sebagus sekarang? Kan begitu. Jangan, ya, jangan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling baik, sebagaimana dalam Al-Quran ini, yang ketiga inilah yang paling baik, wal afina 'anil nas. Apa maksudnya? Maafkanlah, ya, jika ada orang yang menzalimimu. Kenapa? Karena orang yang memaafkan itu yang Nabi Muhammad lakukan. Dan balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang yang menghina kita, ya, kita ucapkan terima kasih, ya. Kemudian kita jika dia punya salah, ya udah maafin. Ya, seperti halnya Nabi dulu pernah hijrah ke Taif. Itu kan Nabi sebelum ke Madinah, Nabi ke Taif dulu. Karena memang Taif, ya, lebih dekat dari mana? Dari Mekah, ya. Makanya kalau kita pengen ziarah ke Taif, itu berangkatnya dari mana tuh? Dari Mekah, kan gitu, ya. Dari Mekah, ya, ke Taif. Itu, ya, nggak jauh. Ya, kurang lebih 100 kilo lah. Tapi kalau ke Mekah Madinah kurang lebih 450 sampai 500 kilo, ya. Apa yang Nabi alami ketika Nabi ke Taif, ya, Nabi tidak mendapat sambutan yang bagus, bahkan Nabi dilempari batu, sampai malaikat diutus oleh Subhanahu wa taala. Tanya malaikat, kenapa kekasihku itu sedang bersedih? Wahai Nabi, apakah perlu aku tebalikin ini gunung? Ya, buat apa? Buat membinasakan ini kampung yang ada di Taif. Apa kata Nabi? Jangan. Ya, barangkali mereka belum belum mengerti. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan berikutnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kan begini, ya. Ada muslim. Muslim itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban agama. Orang yang melaksanakan kewajiban agama.
Sholat, sholat. Puasa, puasa. Sholatnya sah, sholatnya sah. Dia ngerti, ngerti. Syarat rukunnya ngerti, ngerti. Ya. Puasa, ya puasa dia. Sahur, sahur, ya ikut sahur. Kemudian udah menahan makan sejak kapan? Ya sejak fajar atau datangnya waktu subuh. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari atau datangnya waktu maghrib. Apa yang membedakan muslim dengan mukmin? Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin karena di dalam salat mereka melakukan salatnya dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang mukmin itu ya bukan lagi jasadnya yang ibadah, tapi hatinya apa? Hatinya ibadah. Ya makanya para jamaah sekalian, ketika kita sholat, ya khusyuk itu nggak mudah. Tapi bukan berarti ya sesuatu yang sulit. Akhirnya dari mulai takbiratul ihram sampai mengucap salam tidak ada satu detik pun di mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Ghazali, sholatnya orang yang seperti itu seperti halnya mayit. Ya, mayit itu fisiknya ada tapi kagak bisa ngapa-ngapain. Ya, disuruh ngepel bisa nggak? Agak bisa dia. Sama seperti halnya orang yang sholat seperti mayit. Ya, artinya apa? Sholatnya ya yang dia lakukan tidak bermanfaat. Kenapa? Ya kagak ada apa? Ya kagak ada buahnya. Seperti halnya pohon, batangnya ada, daunnya ada, tapi gabuk kagak ada apa? Kagak ada buahnya. Ya maka para jamaah sekalian, sholatlah dengan khusyuk. Ya meskipun itu sulit, setidak-tidaknya jangan sampai ya tidak ingat sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kita ingat dah. Ya bangsa 1 detik 2 detik ya ada di mana kita melaksanakan sholat itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya ketika kita niat. Ketika kita usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, ya sekurang-kurangnya itu dah. Ya. Kemudian yang berikutnya ya muhsin, seperti halnya dalam ayat Al-Qur'an ini. Orang yang disebut muhsin itu orang yang dirinya tidak pernah merasa dirinya cukup baik. Sehingga setiap saat dia introspeksi, selalu memperbaiki apa? Ya diri. Ya Allah, hari ini belum bisa maksimal ibadah. Ya dosaku banyak, ampunilah dosa-dosaku. Ya mudah-mudahan besok bisa lebih baik. Besok dia ibadah lagi, bahkan lebih rajin. Ya, tapi kemudian di hari berikutnya apa yang dia katakan? Ya Allah, rasa-rasanya ibadah saya belum apa? Belum maksimal. Enggak pernah merasa puas. Jika kemudian ia bertemu dengan orang lain, dia enggak pernah memandang orang lain hina. Justru ia memandang orang lain bahwa ada kelebihan orang lain yang tidak dimiliki oleh dirinya. Nah, ini kan kadang-kadang ada orang yang berilmu ketemu dengan orang lain memandang ya lebih rendah. Ada orang yang diberikan rezeki berlimpah, diberikan kekayaan, ketemu dengan orang yang miskin, dia merasa diri lebih apa? Lebih terhormat. Padahal para jamaah sekalian, bahwa setiap kita diberikan kelebihan. Ada yang diberikan kelebihan ilmu. Ya, ada orang yang diberikan kelebihan ilmu, tapi duitnya ora. Duitnya apa? Duitnya ora. Ada orang yang diberikan ya kelebihan harta. Tapi apa? Sakit mulu. Sakit apa? Sakit mulu, sakit jantung, ya. Sakit apa lagi tuh? Diabetes, cancer atau kanker, macam-macam dah penyakit apa? Banyak.
Ada orang yang sehat, ada orang yang sehat tetapi bodoh. Orang yang sehat apa? Iya, bodoh. Artinya para jamaah sekalian, di dalam masing-masing kita ada kelebihan. Sehingga ketika ketemu dengan orang lain, jangan engkau menganggap dirimu lebih mulia dibanding orang lain. Itu adalah orang-orang yang muhsin. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain, waliman sabara ghafara, dan siapa orang yang sabar dan kemudian memaafkan, inna dzalika liman azmil umur. Ya, sesungguhnya yang demikian itu termasuk orang-orang yang berbuat perkara yang mulia. Ya, para jamaah sekalian, ini bicara tentang sabar. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa sabar itu ada 3 macam. Selama ini kan kita taunya pokoknya sabar aja. Ternyata sabar kata Imam Ghazali ada berapa? Ada 3. Yang pertama sabar wajib. Ya, apa yang dimaksud sabar wajib? Sabar yang hukumnya wajib. Ya, sabar yang hukumnya wajib adalah menjaga tubuh kita ini ya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman kita ngajakin nyolong, jangan ya. Teman kita ya ngajakin berzina, jangan. Teman kita ngajakin ngerampok, jangan. Teman kita ngajakin perjudian, jangan ya. Sabar tuh. Sabarnya wajib. Sabarnya apa? Wajib ya. Kemudian yang berikutnya ada sabar yang sunnah. Sabarnya sunnah. Sabarnya apa? Sunnah. Ketika apa? Ketika atau dalam menghadapi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau makruh ini kan ya enggak sampai berdosa, tapi sebaiknya ditinggalin. Itu namanya apa? Ya, makruh. Kalau sunnah, kalau sunnah kalau enggak dikerjain ya enggak dosa. Tapi sebaiknya kerjain ya. Nah, makanya contoh umpamanya sholat, ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Kenapa demikian? Karena sholat yang kita lakukan kita yakin enggak sempurna. Ya, mudah-mudahan dengan sholat qobliyah, dengan sholat ba'diyah menambah kesempurnaan dari sholat Ya, sholat kita. Ditambah lagi sholat sunnah yang lain, sholat sunnah duha. Ya, ditambah lagi qiyamul lail, salat tahajud, ya tasbih, macam-macam, macam-macam. Nah, itu hukumnya sunnah ya. Kemudian yang berikutnya ada sabar yang hukumnya haram. Kalau tadi kan sabar yang hukumnya wajib, ini sabar yang hukumnya haram. Ya, saat kapan? Ketika kita melihat ada sebuah kezaliman di depan mata kita. Ada kezaliman di depan mata kita. Maka pada saat itu kagak boleh sabar. Kagak boleh sabar. Ya, ada kawan kita dipukulin. Ya, apakah kita diam aja? Enggak kan? Ya. Sehingga para jamaah sekalian, sabar ya itu bukan lemah. Ya, sabar bukan bukan lemah nih, beda ya. Ya, sabar bukan lemah. Kemudian yang kedua, sabar bukan pasrah. Biarinnya teman saya dipukulin. Nah, ya ini bukan. Ini namanya pasrah. Sabar bukan bukan pasrah. Jadi ketika engkau melihat saudaramu atau orang lain dizalimi, maka ya ketika engkau tidak melakukan apa-apa, engkau berdosa. Berdosa. Sehingga harus ada tindakan, dan tindakan ini disesuaikan dengan Dengan kemampuan masing-masing ya.
Ya, kalau ada orang yang dipukulin, umpamanya kita bisa bantuin langsung, silahkan. Tapi mau bantuin langsung, waduh kayaknya nggak mungkin dah. Mereka yang mukulin banyak. Tambah saya seorang diri. Apa yang kita lakukan? Datang ke kantor polisi, minta bantuan. Ya, atau enggak telepon. Ya, siapa yang bisa ngebantu. Nah, ini sama seperti halnya saudara-saudara kita yang ada di mana nih? Yang ada di Palestina, kan begitu ya. Nah, ini kan berita udah mulai kendor lagi nih tentang Tentang Palestina. Ya. Nah, Palestina itu ya saudara-saudara kita, mayoritas muslim di sana. Ya, sehingga para jamaah sekalian, ada kezaliman di sana, maka harus ada yang bisa kita kita lakukan. Ya, barangkali kalau kita datang ke medan perang, ya kita nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ya, yang pertama emang basicnya kita bukan tentara. Kemudian yang kedua, andaikan jika tentara, belum tentu bisa ya bisa masuk, kan nggak sembarangan nggak sembarangan bisa masuk, kan begitu. Maka para jamaah kan apa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, saya punya kelebihan rezeki, ya saya bantu dah saudara-saudara saya, ya meskipun nggak banyak, tapi ada hal yang bisa kami yang bisa kita lakukan. Ya, makanya para jamaah sekalian, ya ini sampai pada tanggal 12 Januari kemarin nih, ya ini kan tanggal berapa nih? Tanggal 14 Januari ya. Berarti 2 hari yang lalu jumlah korban yang wafat, yang gugur ya, itu sudah mencapai 23.700. Kemudian ada korban luka-luka. Korban luka-luka ini sudah lebih dari 60.000. Jadi korban luka-luka sudah lebih dari 60.000 dan masih akan terus bertambah. Nah, kemudian kita tanda tanya ya, kenapa kok itu masih terjadi? Ya, bahkan dalam sejarahnya bahwa Israel ini belum bisa merebut jalur Gaza. Ya, padahal kalau kita baca, ya Gaza itu ya luas wilayahnya Luas wilayahnya kecil. Luas wilayahnya ya kecil. Itu luas wilayahnya hanya 360 km persegi. Ama Jakarta, gedean Jakarta kemana-mana. Ya, ama Bekasi ya kalau kota lebih gede dari kota, tapi kalau kabupaten masih di bawah kabupaten lebih luas dibanding kota. Kalau Jakarta kurang lebih luas wilayah Gaza itu Jakarta Timur digabung dengan Jakarta Selatan. Jakarta Timur digabung dengan Jakarta Selatan, kurang lebih segitu tuh luasnya. Ya, itu gede apa kecil itu? Ya kecil ya. Iya, kecil sama Jakarta Timur sama Jakarta Selatan, kan begitu. Tapi bayangkan luas wilayah yang kecil itu dengan perlengkapan persenjataan yang seadanya, ya saudara-saudara kita yang ada di Gaza sampai sekarang bisa ya masih bisa mengimbangi Israel. Bayangin, masih bisa mengimbangi ya Israel. Ya, kita nggak bisa ngebantu, ya minimal ada yang bisa kita lakukan. Terserah. Ya, mau ngasih bantuan ya dan lain sebagainya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku punya kerabat, aku menyambung silaturahmi dengan mereka, tetapi sayangnya mereka yang mutusin tali silaturahmi.
Ini ada beberapa hari yang lalu ada yang nanya begini. Sekarang kan komunikasi kita banyak melalui HP, kan begitu ya? Bahkan ngobrol itu akan terus lanjut ya. Lanjutnya di mana? Di HP. Ketemu nih, kita kan ngobrol nih. Ya, entar habis ketemu pulang lanjut lagi ngobrol. Di mana ngobrolnya? Di WA. Mau di mana ngobrolnya? Di WA. Pak Ustadz, ada teman saya sombong banget itu. Kenapa emangnya sombong? Dia udah mutusin tali silaturahmi. Saya tanya, emang kenapa? Taunya dari mana? Kita punya satu grup, asal saya nyapa ini satu kagak pernah jawabin salam saya. Maka para jamaah sekalian, saya beritahu ya, bahwa menjawab salam itu ada 3. Ya, salam itu ada apa? Ada 3. Yang pertama, ada salam yang wajib dijawab. Ada salam yang wajib apa? Dijawab. Seperti halnya saya, ya, ketika mengucap assalamualaikum, bapak ibu jawab waalaikumsalam. Ya, ada menjawab salam yang hukumnya fardu ain. Kita ketemu dengan kawan kita, ya, saling menyapa, mengucap salam, maka jawablah salam tersebut. Tapi ada yang hukumnya fardu kifayah, yang ketika sebagian di antara mereka udah menjawab salam, gugurlah yang lain. Seperti hanya dalam WA ya. Teman kita ngucap salam, assalamualaikum, bagaimana kabar saudara-saudaraku. Ada teman kita aja waalaikumsalam, ya itu satu grup udah aman dah. Ya, apalagi WA, Pak. Ya, kemarin ada acara MUI. Acara apa? MUI. Saya kagak datang. Ketemu tuh dengan pengurus MUI ya di hari Jumat, acara hari Kamis. Ustadz kemarin kagak datang kemana? Lah, ya emang ada acara? Lah kan hari Kamis ada acara Pak Ustadz. Emang kagak tahu? Saya cek, wah ternyata ngumuminnya jam 12 malam. Jam 12 apa? Jam 12 malam. Ya, setelah diumumkan kemudian WA-nya ketumbuk-tumbuk ke bawah kan begitu ya. Ya, apalagi di grup tuh. Ya, kita buka udah 100 aja ini. Kita buka udah 200, buka apa 300. Kita baca atu-atu, kelamaan, akhirnya kita baca apa di ujung. Kadang ada yang kelewat. Sehingga para jamaah sekalian, jika ada yang menyapa, cukup satu atau sebagian di antara mereka udah jawab, udah yang lainnya apa? Yang lainnya gugur, ya. Kemudian yang kedua, ada menjawab salam ya yang dilarang. Ya, ada menjawab salam atau salam yang tidak boleh dijawab. Emang ada Pak Ustadz? Ada. Saat kapan? Saat imam lagi sholat. Ketika setelah at-tahiyat kemudian imam mengucap salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum kagak boleh jawab. Ini sekitar, saya kemarin ada acara di malam Jumat, acara haul. Itu ada ustadz yang cerita, Pak Ustadz, tadi hari Kamis ya saya mimpin sholat jenazah. Ya, kemudian ketika selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di belakang ada jamaah yang jawab waalaikumsalam. Itu kira-kira batal apa kagak tuh? Ya, jangan dijawab. Ya, kalau imam bilang assalamualaikum, makmum jangan jawab waalaikumsalam Pak Imam, jangan dijawab, batal. Batal, jangan dijawab. Dan itu ternyata ada itu yang jawab. Kemudian yang ketiga, ada ucapan salam yang salam kita dijawab tetapi kita tidak ingin mendengarnya. Salam siapa itu? Ketika kita ziarah, ya, ketika kita ziarah ke kuburan. Kemudian kita mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian itu satu kubur jawab semua waalaikumsalam. Itu kira-kira kita jadi ziarah atau pulang itu? Udah pulang Bu. Iya pulang ya. Nah, kenapa?
Ya, karena ya kita agak kepengen denger gitu ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, karena ini kita sudah masuk bulan apa? Bulan Rajab ya. Bulan Rajab. Yang pertama kata Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini diantaranya adalah puasa. Puasa ya. Kalau yang sudah puasa dari kemarin ya, hari apa tuh? Hari Sabtu, lanjut hari Ahad ya, terus silahkan. Ya, mau puasanya Senin Kamis boleh. Mau puasanya Ayyamul Bid ya, tanggal 13, 14, 15 boleh ya. Mau puasanya seperti Nabi Daud boleh. Hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak, sebulan penuh juga iya boleh, disilakan. Ya, artinya sempetin kita puasa di bulan Rajab seenggak-enggaknya sekali kita puasa. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah yang namanya sholat Rajab. Sholat Rajab. Ya, ini dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Ghazali ya? Bahwa ya, sholat Rajab ini adalah sholat sunat mutlak yang dilakukan di bulan Rajab dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang jadi pertanyaan Pak Ustadz, saya kepengen sholat Rajab, bagaimana caranya? Ya, dalam melakukan sholat sunnah Rajab dilakukan sebanyak 12 rakaat. Dilakukan sebanyak 12 rakaat. Kapan waktunya? Dilaksanakan antara waktu Isya ya dan sepertiga malam. Sepertiga malam kurang lebih ya jam 1 jam 2-an lah ya. Kemudian orang yang melakukan sholat ya, selama sebanyak 12 rakaat di waktu tersebut, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak bacaannya Pak Ustadz? Ada. Bacaannya, bacalah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Berapa kali? 3 kali. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua baca surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali ya, sebanyak 12 kali. Saya belum bisa Pak Ustadz melakukan sholat Rajab, ya nggak apa-apa, namanya sunnah. Kemudian yang berikutnya kita mengingat ya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi kita mengenang kembali bagaimana perjalanan Nabi ya, dari Mekah, Baitul Maqdis terus sampai ya, sampai ke langit yang ketujuh. Nah, perjalanan itu ya silahkan kita ya kita renungi atau kita kumpul bersama ngadain acara peringatan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang berikutnya jangan lupa bahwa tanggal 25 Rajab itu adalah wafatnya guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali yang wafat pada tanggal 25 ya Rajab. Di tanggal 25 Rajab ya sekurang-kurangnya bacain Fatihah khusus untuk Al-Maghfurlah Kiai Haji ya Nur Ali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya, barangkali sekaligus tawakufan ya. Karena ini sudah masuk bulan Rajab, berarti bulan depan kita ketemu lagi sudah masuk bulan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab. Sampaikanlah kami untuk bertemu
ya dengan bulan Sya'ban, terutama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.